Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih berikan kepada kita semua nikmat, limpahan nikmat, curahan nikmat yang selalu Allah limpahkan pada kita semua. Semoga kita bisa memanfaatkan nikmat-nikmat yang telah apa-apa yang telah Allah dan Rasulnya larang. Salawat dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, kerabat, sahabat dan sampai pengikut akhir zaman. Semoga kita, keluarga besar kita, keturunan kita menjadi pengikutnya sampai akhir hayat hidup kita. Semoga Allah kelak ridho kita di dalam surganya. Semoga kita semua yang hadir sehat walafiat. Kalau di antara kita, keluarga kita, orang tua kita, saudara kita ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Allah kabulkan doanya, Allah kabulkan hajatnya. Semoga Allah berkenan menerima semua amal-amal kita. Semoga Allah membuka hati kita semua, orang tua kita, suami istri kita, anak kita, keluarga kita, saudara kita. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah mudahkan kita untuk menerima hidayah Allah. Allah mudahkan kita membaca Quran, Allah mudahkan kita memahami Quran, Allah mudahkan kita mengamalkan Quran, Allah mudahkan kita menghafal Quran, Allah mudahkan kita mengajarkan Al-Quran. Semoga kita semua istiqomah di dalam kebaikan. Semoga Allah memberikan ilmu yang berkah pada kita semua, ilmu yang semakin membuat kita dekat, taat, patuh kepada Allah Ta'ala. Yang terhormat Pak Haji, semoga selalu dalam keberkahan Allah Ta'ala. Ustaz dan juga semua yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, semoga selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita buka kajian pada kesempatan pagi ini, kita doakan untuk khususnya Pak Haji Harasid. Pagi ini insya Allah kata Pak Haji tadi mau operasi ya. Udah selesai ya. Ya kita doakan semoga diberikan oleh Allah kesehatan. Alhamdulillah operasinya udah selesai. Semoga Allah berikan kekuatan, keikhlasan, labak satu hurun insya Allah. Semoga apa yang dirasakan Pak Haji saat ini menjadi penghapus segala dosa-dosa dan semoga menjadi amal baik beliau, dan semoga Allah berikan kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Allah kuatkan, Allah sehatkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang bekal menuju Ramadan. Alhamdulillah. Tinggal hitungan hari lagi. Semoga Allah sampaikan kita di bulan yang mulia ini. Ya, bulan yang penuh keberkahan, yang mana kata para ulama dalam satu tahun itu ada malam yang paling mulia, yaitu salah satunya di malam Lailatul Qadar. Nah, insya Allah kita akan bertemu. Nah, mari kita siapkan diri kita ya semua untuk menyambut bulan suci Ramadan ini. Di antara yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu apabila masuk bulan Sa'ban, satu, mereka mulai menghitung harta mereka, harta-harta yang memang diwajib di zakat malnya. Yang kedua, mereka menghitung hutang-hutang puasanya, karena Sa'ban ini sudah batas
maksimal untuk membayar hutang. Walaupun boleh dibayar di tahun-tahun berikutnya. Karena di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hutang puasa itu tidak lunas walaupun kematian menimpa kita. Man mata wa alaihi thiyamun foma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal, kemudian dia meninggalkan hutang puasanya, maka walinya yang membayar. Subhanallah. Bagaimana ibu kita yang sudah dibaca, bapak kita yang sudah di selama hidup kita tak sempat umrohkan mereka, tak sempat hajikan mereka, ini saatnya kita sebagai anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, di antara kebiasaan orang-orang soleh terdahulu apabila sudah masuk bulan Saban, mereka mempersiapkan ilmu-ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Ibadah itu harus sampai kepada tujuan, termasuk dari puasa itu sendiri. Kalau ada orang-orang yang berpuasa tapi tidak sampai kepada tujuan, inilah yang di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka banyak berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kenapa? Karena mereka tidak sampai kepada tujuan dari puasa itu. Artinya untuk kelas-kelasnya kita berbeda dengan anak-anak. Kalau cuma sekedar berpuasa tidak batal 1 bulan penuh, ya kan? Insya Allah anak-anak kita juga sudah bisa, ya kan, keponakan-keponakan kita udah bisa. Kalau cuma sekedar berpuasa tidak batal menahan lapar dan haus, berat badan turun tadinya 60 jadi 55, anak-anak juga udah bisa. Nah tapi untuk kelasnya kita selain itu semua, kita harus sampai kepada tujuan berpuasa itu sendiri. Nah di antaranya mari kita awali kajian kita dengan surat Al-Baqarah 183, surat 2 ayatnya 183. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ya, ada tujuannya. Jadi puasa itu agar kamu bertakwa. Nah, yang harus kita garis bawahin itu harus sampai kepada ketakwaan. Dan takwa itu bukan hanya bersandar kepada puasa 1 bulan saja. Tidak akan pernah sampai kepada takwa kalau ketakwaan itu hanya bersandar kepada puasa 1 bulan dan tidak batal pul. Tidak. Karena takwa mencakup semua apa yang diperintahkan, mencakup semua apa yang Allah dan Rasulnya larang. Untuk mencapai itu semua. Nah di awal-awal ayat ini Allah katakan, wahai orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Bahkan sampai hari ini pun juga puasanya umat-umat terdahulu masih ada yang melaksanakannya. Puasa Nabi Daud, Ayyamil Bid, puasa Asyura, puasanya Nabi Musa, ya kan? Kalau Senin Kamis memang kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tujuannya sama. Dari umat terdahulu sampai sekarang ini tujuan dari berpuasa itu sama, agar kamu bertakwa. Ya. Bukan hanya berpuasa, tapi agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah inilah tujuan dari berpuasa. Kalau ada orang yang berpuasa sudah 50 tahun, karena usianya mungkin udah 50, berarti udah 50 kali ketemu Ramadan. Yang 30 berarti udah 30 kali ketemu Ramadan. Pertanyaannya, puasa kita yang sudah kita jalani bertahun-tahun ini, betulkah sudah menyampaikan kita kepada perilaku sifat yang dimaksud di dalam ayat ini?
Artinya kalau seandainya belum, termasuklah yang di dalam hadis Nabi SAW. Mereka berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Contohnya misalnya, yang Nabi SAW sudah memberikan gambaran orang-orang yang berpuasa tapi dia masih berbohong. Orang yang berpuasa tapi dia masih menggibah. Orang yang berpuasa tapi dia berdusta, dia berpuasa tapi bersumpah palsu, melihat dengan syahwatnya. Maka Allah tidak butuh puasanya orang-orang yang seperti ini. Bayangkan, hanya dengan itu saja yang didapat hanya apa? Lapar dan haus. Nah, makanya dalam hal ini kita yang sudah termasuk dewasa ini, kita tidak bisa hanya berpuasa saja. Jadi ada hal yang harus kita targetkan lagi, yaitu puasa kita ke depan ini betul-betul menjadikan diri kita, pribadi kita, orang-orang yang betul-betul bertakwa. Nah, untuk sampai kepada tujuan takwa itu sendiri, tidak cukup hanya berpuasa 1 bulan penuh ditambah Syawal 6 hari, tidak akan pernah sampai. Caranya bagaimana? Makanya di bulan Ramadan itu juga Allah turunkan Al-Quran. Untuk apa? Untuk mewujudkan supaya Ramadan jadi orang takwa. Karena tidak bisa hanya dengan berpuasa, menahan lapar dan haus 1 bulan penuh terus jadi orang takwa. Tidak bisa. Dengan adanya Al-Quran Allah turunkan ini, ya, dan ini sarana untuk mewujudkan tujuan dari Ramadan agar kita jadi orang takwa. Makanya minimal kalau kita ingin terwujud betul-betul Ramadan itu menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, maka minimal yang harus kita miliki ilmunya, minimal kita harus mengetahui apa saja yang Allah dan Rasulnya larang, itu minimal. Tapi kalau seandainya kita berpuasa dan kita tidak pernah mengetahui apa yang Allah larang, apa yang Nabi SAW larang, maka yakinlah setiap kita berpuasa tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Contoh yang sering terjadi ini, kalau ada orang yang berpuasa tapi dia tidak pernah tahu apa yang Allah larang, yang Nabi larang misalnya, dia pasti habis pahalanya. Contohnya saat di 1 Syawal saja, istri dibiarkan jabat tangan dengan suami orang, dengan ipar salaman, dengan ipar cepika-cepiki, itu udah nunjukin gagalnya puasa itu. Ya. Belum lagi dengan ipar cepika-cepiki, salaman, nanti keliling dengan tetangga juga sama. Suami dibiarkan jabat tangan dengan istrinya orang, kebalikannya juga sama. Padahal di dalam hadis Nabi SAW, seorang laki-laki yang tidak cemburu saat istrinya disentuh orang lain, tidak akan pernah mencium wanginya surga. Subhanallah. Kebalikannya sama. Kalau ada perempuan yang tidak cemburu, ya kan, suaminya dipegang-pegang orang lain, dulu waktu belum jadi suami istri itu, ya Allah, cemburunya kuat, tingkat dewa. Sekarang udah jadi suami istri kok dibiarkan. Itu udah nunjukin puasanya gagal, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena itu diantara yang Allah larang dan Nabi larang. Makanya bekal untuk menuju Ramadan itu sendiri minimal kita, ini udah minimal ini. Minimal kita tahu terjemahnya Quran. Itu udah minimalnya. Karena dengan adanya kita tahu terjemah Quran, hatam 1 kali, maka akan banyak hal-hal yang Allah larang itu kita tahu. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Minimal udah itu. Tapi kalau misalnya ada kajian tafsir, tadabbur dan yang lainnya, Masya Allah luar biasa. Tapi kalau minimalnya kayak itu. Coba kita lihat di antara yang harus kita lakukan agar kita sampai kepada tujuan dari Ramadan itu sendiri, selain dari berpuasa, minimal kita tahu apa yang Allah larang, Nabi larang. Coba buka surat Al-Baqarah, surat yang sama, ayatnya 1 dan 2. Al-Baqarah, surat sama ya, ayatnya 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, yang pakai mushaf itu di kata takwanya ada angka kecil itu.
Ada yang pakai mushaf? Kalau di layar ada enggak? Di layar ada enggak? Enggak ada ya? Oh iya, enggak ada. Jadi kalau di mushaf, di kata takwa itu nanti ada catatan kakinya. Nah, di catatan kaki itu penjelasan takwa itu apa? Orang-orang yang melaksanakan perintah dan menjauhi. Nah, itu takwa. Sedangkan Ramadan ini hanya dari sekian banyak, hanya satu ya. Kalau Ramadan ini dari sekian banyak apa yang Allah perintahkan, puasa itu. Artinya tidak cukup hanya dengan berpuasa 1 bulan terus jadi orang takwa, tidak bisa. Tidak cukup, ilmunya tidak sampai ke situ. Sedangkan takwa ini mencakup semua apa yang diperintahkan, minimal yang wajib, minimal itu. Kemudian yang kedua, semua apa yang Allah larang, semua yang Nabi larang. Minimal semua dosa besar. Nah, kalau yang kecilnya ya bukan berarti boleh, karena dia tidak berpengaruh besar kepada dosa-dosa pahala-pahala. Bukan berarti boleh. Nah, artinya bekal dua ini yang harus kita miliki. Pengetahuan tentang apa yang Allah larang, pengetahuan terhadap apa yang Allah perintahkan, dan inilah yang akan menentukan kadar ketakwaan kita kepada Allah, bukan hanya puasa. Kalau hanya cuma mengetahui ilmu puasanya saja, yakin tidak akan pernah sampai kepada derajat takwa. Baru bisa. Karena di sini Allah katakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya dan petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk bagi yang mau bertakwa. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Artinya syaratnya kita harus punya pengetahuan. Semua laki dan perempuan kita harus punya pengetahuan dalam hal ini. Kalau tidak, pastikan gagal. Contoh gagalnya di mana? Itu tadi. Di 1 Syawal, tanpa memilah mana yang harus kita jabat, mana yang tidak. Karena kebiasaan kita di Indonesia itu kan kayak itu. Tanpa melihat mana mahram, mana muhrib, jaraknya masih 2 meter, udah nyodorin tangan. Jaraknya masih 3 meter. Tapi tidak assalamualaikum. Padahal yang paling abdol itu apa? Laki dan perempuan, assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa? Assalam itu diantara 99 nama Allah. Artinya keselamatan bagimu. Masya Allah. Ya kan? Nah, tapi yang terjadi apa? Mendahulukan salaman. Padahal salaman ini, ya kan, hanya orang-orang yang tertentu saja yang boleh kita pegang tangannya. Contoh, setiap hasil pernikahan, siapapun, kalau kita menikah, laki dan perempuan, yang boleh kita pegang tangannya itu cuma 2, suami dan mertua. Suami dan mertua. Selain dari suami dan mertua, haram dipegang tangannya. Selain dari suami dan mertua. Ya kan? Kalau kami, selain istri dan ibu mertua. Artinya siapapun itu, kalau perempuan, ya kan, omnya suami, pamannya suami, keponakannya suami, adiknya suami. Kalau kami, omnya istri, uaknya istri yang laki-laki, keponakannya istri yang perempuan, itu haram bagi kami. Nah sama, tapi kenyataannya, nah ini diantara contoh, kelihatan udah gagalnya. Sedangkan Ramadan itu tujuannya agar kita jadi orang-orang takwa, orang yang taat terhadap apa yang diperintahkan, taat terhadap apa yang Allah larang. Makanya di antara caranya minimal yang harus kita miliki ilmu untuk sampai kepada Ramadan takwa itu sendiri, Ramadan takwa itu sendiri, semuanya harus tahu apa yang Allah perintahkan, semuanya harus tahu apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Harapannya besar. Itu pun belum tentu jadi orang takwa. Paling tidak ilmunya udah ada. Nah, kenapa dengan Al-Quran? Karena semua apa yang Allah larang, mulai dari yang kecil dan yang besar itu semua di Quran. Khusus apa yang Allah larang. Tapi kalau yang Nabi larang, ada di dalam sunnah-sunnah. Ini paling tidak. Makanya menuntut ilmu ini wajib. Ya, harusnya ilmu syar'i ini ilmu yang wajib kita miliki. Yang ilmu ini bagi orang-orang yang beriman jangan asing. Kalau ilmu syar'i ini terasa asing buat kita, nah itu yang aneh. Tapi kalau ilmu yang lain terasa asing buat kita, itu tidak masalah.
Kenapa? Karena ilmu syar'i ini wajib semua orang-orang beriman memilikinya. Jadi bukan ilmu asing harusnya. Yang setiap kita harus punya. Karena kalau kita tidak punya ini, bagaimana kita akan menjalankan Islam kita? Bagaimana kita menjalankan iman kita? Bagaimana kita menjalankan ketakwaan kita? Bukankah cukup dengan sholat, puasa, zakat, haji? Tidak. Karena ibadah kita tuh bukan hanya beramal ma'ruf saja. Kalau hanya dengan beramal ma'ruf, insya Allah kita udah semua. Tapi ibadah kita itu berkaitan dengan apa? Amal ma'ruf, nahi. Bukan hanya beramal ma'ruf. Bukan hanya kita harus tahu sholat saja. Bukan hanya kita harus tahu dari puasa, zakat, haji saja. Tapi kita juga harus tahu terhadap ibadah yang satu apa? Nahi mungkarnya. Nah, kebanyakan nahi mungkar itu sendiri terhadap apa-apa yang Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam larang. Makanya Allah turunkanlah Al-Quran ini untuk mewujudkan program Allah Ramadan menjadi orang yang bertakwa, karena semua yang dilarang diperintahkan itu ada di dalam Al-Quran. Contoh ayatnya surat yang sama 185. Contoh ayatnya surat yang sama. Ayatnya 185. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Beberapa hari yang ditentukan ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembedaan antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Ya, jadi pengetahuan kita terhadap apa yang Allah larang, Nabi larang itu menentukan sangat berhasil atau tidak kita di bulan Ramadan ini. Menentukan tinggi atau tidak derajat kita. Kenapa? Karena puasa itu hanya satu dari bagian apa yang Allah perintahkan saja. Sedangkan takwa mencakup semua. Dan Al-Quran ini adalah petunjuknya. Karena di dalam ayat ini Allah katakan bulan Ramadan itu juga diturunkan Al-Quran. Makanya bulan Ramadan juga disebut sebagai Syahru Al-Quran. Dikenal sebagai Syahru Ramadan, juga dikenal sebagai Syahru Al-Quran. Bulannya Al-Quran. Untuk apa? Sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu. Pembeda mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, haram dan halal, hak dan batil. Makanya minimal kalau kita sering membaca Al-Quran itu dengan terjemahnya,
maka semakin banyak kita tahu apa yang Allah larang. Semakin banyak kita tahu apa yang Allah perintahkan. Dan ini bekal pertama untuk menuju Ramadan takwa. Kalaupun seandainya kita pelajari Al-Quran itu, maka dari sekian banyak apa yang Allah perintahkan di dalam akan ada apa? Bertemu dengan perintah puasa Ramadan. Dan ternyata Ramadan itu salah satu dari perintah. Sedangkan takwa itu mencakup semua apa yang diperintahkan, mencakup semua apa yang dilarang. Dan tujuan Ramadan itu kita harus sampai kepada amalan dua ini. Nah, tapi bagaimana mungkin kita akan sampai kepada amalan dua ini yang mendapat gelar takwa dari Allah Ta'ala, tapi kita tidak pernah tahu apa yang Allah larang. Yang terjadi nanti apa? Bukan malah derajat takwa, malah yang terjadi campur aduk antara kebenaran dengan kebatilan yang terjadi. Kemudian selanjutnya pembeda di antara yang benar dan yang batil, karena itu barang siapa di antara kamu di bulan puasa tidak berpuasa, maka wajib penggantinya. Selalu diingetin. Ayo yang banyak utang, masih ada utang gadis. Yang 1 tahunnya di usia 15 itu ada utang 7 hari. Ya, kalau udah karena usia maksimal akil balik itu usia 15. Kalau udah 15 laki perempuan mimpi dan mimpi haid dan akhir udah akil balik. Maksimal itu udah. Makanya kemungkinan besar di usia 14, usia 13 itu udah. Nah di usia itu 1 tahun ada utang 7 hari. Ya kan? Ada utang 7 hari. Di usia 16 ada utang lagi 7 hari. Di usia 18 ada utang lagi 7 hari. Setiap tahun ada. Untuk ibu-ibu. Kalau kami laki-laki, tidak ada itu. Teman adanya yang batal mungkin. Dan itu wajib. Wajib dibayar. Makanya kalau seandainya seumur hidup dari akil balik sampai kita wafat tidak ada kesempatan untuk puasa sunnah. Tidak akan pernah dituntut kita. Tapi kalau satu saja kita punya hutang puasa Ramadan dan kita tidak bayar, mempelajari petunjuknya Allah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sepeninggalanku kalian tidak akan pernah tersesat. Seketika kalian berpegang teguh kepada dua kitab, Al-Quran dan Sunnah. Nah ini yang harus kita pelajari. Karena di dua kitab inilah kita akan mengetahui cara hidup yang benar. Dengan dua kitab inilah kita akan bisa membedakan mana yang haram dan halal. Itu udah minimal sekali. Nah harapan untuk sampai kepada derajat takwa itu terbuka luas buat kita semua. Asal kita punya pengetahuan dalam dua hal ini. Ya, haram halal boleh. Tidak, kalau tidak akan pernah sampai. Ya hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Coba kita yang hadir di sini. Yang paling dewasa itu coba berapa umurnya? Bisa 60. Berarti udah 60 kali ketemu Ramadan. Ya kan? Untuk secara latihan puasanya kita udah terbiasa. Bahkan mungkin kita udah kuat. Ya kan? Kenapa? Karena udah latihan tiap tahun. Tapi sudahkah betul sampai kepada tujuan dari puasa itu? Nah artinya untuk sekedar berpuasa saja kita semua sudah terlatih, ya kan? Udah biasa. Artinya tinggal melatih apa? Tujuan dari Ramadan itu sendiri. Karena yang berhasil itu yang sampai kepada tujuan. Contoh, misalnya ini hanya untuk contoh saja. Kita mau jalan-jalan ke Madinah dan Mekah. Kita berangkat dari Bandara Palembang sampai ke Jeddah. Sampai di Jeddah, dikembaliin lagi ke Palembang. Itulah gambaran orang-orang yang berpuasa tapi tidak sampai kepada tujuan. Pas ditanya, ibu udah berangkat? Ya, udah sampai mana? Jeddah. Udah sampai Arab? Udah. Sampai enggak ke Madinah dan Mekah? Enggak. Nah itulah orang-orang yang berpuasa, lapar, haus, berat badan turun, tapi tidak sampai kepada tujuan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, jadi target kita yang udah dewasa ini kita harus sampai, bukan hanya puasa. Bukan hanya puasa. Nah, artinya kita harus memiliki pengetahuan dalam dua hal ini. Nah, pengetahuan dua hal ini mungkin kita semua udah ada. Apalagi di sini kajiannya tuh udah rutin. Udah banyak ilmu-ilmu yang didapat dari guru-guru kita mungkin. Bahkan mungkin yang nyatet, ya. Yang nyatet itu Masya Allah coba. Berapa banyak yang sudah
dialihkan ke catatan pribadi. Nah, catatan berkaitan dengan ilmu agama, Al-Quran, hadis, dan fikih, itulah yang menentukan berhasil atau tidak Ramadan kita. Karena di situ tertulis nanti haram, halal, boleh, tidak, hak, batil dari pengetahuan yang kita catat berkaitan dengan ilmu agama. Nah, yang menentukan berhasil atau tidak di catatan itu. Dan kalau kita punya pengetahuan dalam hal itu, ada harapan untuk jadi orang takwa. Tapi kalau tidak pernah punya pengetahuan dalam dua hal ini, sulit untuk sampai kepada derajat takwa. Karena derajat takwa itu bisa diraih dengan dua amalan. Nah, orang yang mengamalkan pengetahuan atau ilmu agamanya yang didapatnya dari guru-guru yang berkait dari Al-Quran dan Sunnah, itulah orang-orang yang akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dia berpuasa, dia takwa. Dia berpuasa, dia takwa. Coba lihat, mengamalkan ilmu, pengetahuan yang kita dapat, itu bukti kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Surat 7, surat Al-A'raf, ayatnya 171. Surat 7, ayatnya 171. Wa iz nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullatun wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan-akan bukit itu naungan awan, dan mereka yakin bahwa bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Dan kami katakan kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, serta ingatlah selalu, amalkanlah apa yang tersebut di dalamnya, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, supaya kamu jadi orang-orang yang bertakwa. Ada proses supaya kamu jadi, tidak langsung jadi takwa, enggak, tapi prosesnya. Nah, ini yang berkaitan hadis Nabi SAW, sepeninggalanku kalian tidak akan sesat, kalian tidak akan celaka kalau kita berpegang teguh kepada dua kitab, Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pesan Allah di dalam ayat ini, Allah berfirman kepada mereka, peganglah dengan teguh apa yang telah kami berikan kepadamu, Al-Quran, petunjuk Allah. Dan ingat selalu, apa kata Allah? Ingat selalu, amalkanlah apa saja yang tersebut di dalamnya. Allah tidak Allah tidak menyebut itu perintah. Allah tidak menyebut apa itu yang dilarang, tidak. Tapi apa saja yang tersebut di dalamnya. Apakah itu berupa puasa, perintah yang harus dikerjakan, atau itu berupa hal-hal yang dilarang, Allah minta apa saja yang tersebut, amalkan. Cara mengamalkannya dua, satu kerjakan, yang satu jangan kerjakan, ya kan? Yang satu kerjakan, yang satu jangan kerjakan. Nah, mencakup dua hal ini. Nah, orang yang mengamalkan pengetahuan dalam hal ini, maka orang-orang ini punya kesempatan untuk menjadi orang yang bertakwa. Bukan hanya berpuasa, bukan. Tapi kita harus mengamalkan pengetahuan agama kita yang berkaitan dengan apa yang diperintahkan terhadap apa yang dilarang. Kesempatan untuk menjadi orang bertakwanya lebih besar. Dan ada kesempatan. Kalau tidak, mustahil akan sampai kepada derajat takwa. Karena kuncinya ada di sini. Nah, ada jaminan. Orang yang berpuasa kemudian dia mengamalkan pengetahuan tentang agamanya yang berkaitan dengan perintah dan larangan, ada jaminan amalannya diterima di dalam Al-Quran. Tapi kebalikannya, orang yang berpuasa tapi dia tidak mengamalkan terhadap apa yang Allah larang, amalannya juga tidak diterima. Kenapa? Karena tujuan dari semua ibadah itu agar kita jadi orang takwa. Coba kita lihat. Yang berpuasa bertakwa, yang sholat bertakwa, yang sedekah bertakwa, Allah terima. Tapi kalau kebalikannya,
Dia sholat tidak bertakwa, dia puasa tidak bertakwa, beramal tapi tujuh. Watslu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil. Menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Qabil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Qabil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Lanjut satu ayat lagi. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sesekali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh sekalian alam. Ya, makanya amal yang Allah terima itu amalnya orang-orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa, enggak. Karena orang kalau dia beramal ma'ruf tapi dia tidak bertakwa, itu bukan orang taat. Bukan orang taat. Taat di dalam Al-Quran itu dua. Amal ma'ruf, nahi mungkar. Taat itu takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Makanya kalau cuma sholat, puasa, haji, zakat, umroh misalnya, pulang balik tiap hari dilakukan, tapi dia korupsi, ngerampok uang rakyat, pertanyaannya orang baik apa orang jahat? Kan dia sholat. Kalau cuma sekedar sholat itu contohnya, sekalipun uang yang didapat itu dibuatin masjid terus diwakafkan, orang baik apa orang jahat? Tetap jahat, hilang kebaikannya. Kalau cuma sekedar sholat, puasa, zakat, haji, umroh, tapi larangan dikerjakan, tidak akan pernah menjadikan orang-orang yang bertakwa, tidak akan pernah menjadikan dirinya orang-orang yang baik di hadapan Allah. Makanya ibadah itu dua, takwa itu dua, taat itu dua, amal ma'ruf itu dua, kembar itu dua. Kalau satu bukan, itu gambarnya. Misalkan karena dia menjauhi dosa-dosa besar, karena dia punya kesempatan untuk itu, Allah hapus semua dosa-dosanya, kesalahan selama ini. Sebenarnya pahala itu bukan hanya dari sholat, puasa, zakat saja, bisa kita dapat dari hal-hal yang dilarang, karena sama-sama ibadah. Bedanya yang satu kerjakan, yang satu jangan kerjakan. Tapi kalau dikerjain semua, ini justru salah. Kenapa? Karena ada ayat yang di dalam Quran yang sama persis dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Kenapa di surat Hud itu ayatnya? Karena perbuatan baik ini menghapus keburukan. Bagus tuh, keren gak itu? Hati-hati sebaliknya. Ayat ini.
Orang yang berbuat baik, kemudian diiringi dengan perbuatan-perbuatan buruk, dosa-dosa besar khususnya yang Allah dan Rasulnya larang, maka pun berlaku sama. Keburukan juga menghapus kebaikan. Ini ayat Al-Maidah ayat 27. Yang terjadi sama Qabil itu kayak itu. Sama-sama berkorban, Habil dan Qabil, sama-sama berkorban. Dan di sini Allah katakan, ceritakanlah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam, agar jadi apa pelajaran? Yang mencampur adukkan kebenaran kebatilan, yang rajin sholat tapi masih suka bohong. Ditanya, yuk lah di mana? Lah di jalan. Wah, belum. Ya, OTW, padahal masih di rumah. Padahal bohong dosa itu bohong. Orang yang berpuasa kayak itu, udah pahalanya udah tidak ada lagi. Dan dosa lisan tuh kalau yang di dalam hadis Nabi itu disebut dusta, bohong, sumpah palsu, gibah. Ini menghapus pahala puasa. Kalau di Quran menghapus seluruh pahala. Jadi dosa lisan ini hampir mirip dengan dosa syirik. Kalau dosa syirik menghapus seluruh amalan, dosa lisan pun menghapus seluruh amalan. Di antara dosa besar itu apa? Dosa lisan itu bohong. Kalau yang contohnya kayak tadi, giliran ditanya juga di mana? Udah OTW, udah di jalan. Padahal masih di rumah. Nah, itu termasuk dosa besar. Menghapus seluruh amal. Itu di antara. Nah, kemudian di dalam ayat ini, setelah mereka sama-sama berkurban, Habil dan Qabil sudah berkurban, yang membedakan antara Habil dan Qabil ini apa? Qabil berkata, setelah dia melakukan ibadah kurbannya, dan dia berkata kepada saudaranya, sungguh aku pasti akan membunuh. Habil tahu ucapan ini, apa jawaban Habil? Kalau maaf bahasa kita hari-hari, kalau perkataan Habil kita ilustrasikan ke hari-hari. Percuma kamu sholat kalau masih galak bohong. Percuma kamu sholat kalau galak ngerumli. Percuma kamu sholat kalau kamu tidak jujur. Kalau bahasa hari-hari kita. Tapi si Habil berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima amal orang-orang yang bertakwa saja. Kenapa? Setelah beribadah, ucapan saudaranya Qabil kepada saudaranya Habil, sungguh aku akan membunuh. Jadi kalau bahasa kita kayak itu hari-harinya. Kamu puasa tapi kamu bohong loh. Ya, kamu baca Quran tapi kamu hianati loh Quran. Nah, kira-kira kayak itu. Apa yang dilarang dikerjakan berarti kamu mengkhianati apa yang kamu baca sendiri. Dan Habil prinsipnya berbalik dari saudaranya Qabil. Karena dia berkata, aku pasti akan membunuhmu. Bil, Allah itu hanya menerima amal orang bertakwa loh. Kalau kamu perintah dikerjakan, larangan dikerjakan, Allah tidak terima maksudnya. Dan Habil di ayat 28-nya berkata apa? Karena engkau sudah ngancam mau bunuh aku, kalau engkau gerakkan tanganmu untuk membunuhku, Habil berkata apa? Aku tidak akan gerakkan tanganku untuk membunuhmu. Kenapa? Karena ini termasuk larangan Allah. Aku takut kepada Allah. Nah, ini gambaran istiqomah di dalam menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang itu luar biasa. Dalam keadaan apapun kita tetap dituntut. Sekalipun dalam keadaan yang seperti ini, jauhilah apa saja yang Allah larang. Baik saat kita ramai, baik saat kita sendiri, menjauhi apa yang Allah dan Rasulnya larang. Dan inilah yang disebut dengan berpuasanya orang-orang yang bertakwa. Baru bisa sampai, kalau tidak akan pernah sampai. Yakin tidak akan pernah sampai. Ya hanya didapat apa? Lapar, haus saja. Tidak seperti yang Allah harapkan. Ini kisah contohnya. Ada di dalam Al-Quran juga Allah contohkan ayat yang berkaitan tentang hal ini. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang yang amal solehnya banyak, tapi satu pun tidak Allah timbang. Di antara penyebabnya melakukan juga apa yang Allah larang, terutama dosa besar. Kisah ayat ini coba lihat bukan surat Al-Kahfi, surah 18. Ayatnya 103. Belas 103. Qul hal
أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبط أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة هم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Katakanlah apabila akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia. Maka hapuslah amalan-amalan mereka, dan kami tidak mengadakan suatu penilaian bagi amalan mereka pada hari kiamat. Demikianlah balasan mereka itu neraka jahanam, disebabkan kekafiran mereka dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai Allah. Padahal dia perbuatan baiknya banyak. Nah, kalau hadisnya, kalau di dalam tafsirnya itu hadisnya ini yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW. Saat hari kiamat nanti ada umatku yang dibangkitkan dalam keadaan bangkrut. Dia dibangkitkan dalam keadaan bertubuh besar, membawa seluruh amal soleh. Tapi semua amal soleh itu habis. Kemana? Lisannya berbohong, bergibah, segala macam itu habis. Kenapa? Karena dosa itu juga menghapus kebaikan. Kebalikannya, kebaikan juga menghapus dosa. Di ayat 103. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa perlu kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling rugi perbuatan? Siapa mereka? Yaitu orang-orang yang sia-sia perbuatannya di dalam kehidupan dunia, sedang mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya. Dia udah sholat, dia udah puasa, semua dikerjakan, kebaikan-kebaikan. Tapi Allah katakan dia juga apa di ayat berikutnya? Mereka itu juga orang-orang yang suka mengingkari ayat-ayat. Apa yang Allah larang masih dikerjakan. Apa yang diharamkan masih dikerjakan. Jadi yang haram itu bukan hanya makanan. Kita kadang-kadang kalau masalah makanan khawatir kalau makan barang haram. Padahal yang haram itu bukan hanya makanan. Ada omongan yang haram. Giliran diajak makan haram tidak mau, tapi ngomong haram mau. Padahal tidak boleh, sama haramnya. Makanan haram, omongan haram, penglihatan haram, pendengaran haram, pikiran haram, perbuatan tangan haram, langkah kaki haram. Banyak yang haram itu. Apalagi penyakit hati yang diharamkan. Jadi yang haram itu bukan hanya makanan. Kalau misalnya kita teliti jeli masalah makanan, jangan sampai yang haram ini masuk pun harusnya sama. Saat kita mau berbicara juga harus jeli, teliti. Jangan sampai kita berbicara tentang hal-hal yang diharamkan. Karena sesuatu yang diharamkan itu berdampak buruk kepada amal baik. Di antaranya Allah tidak timbang. Kemudian selanjutnya di dalam ayat ini, dan mereka tidak percaya dengan pertemuannya. Penyebabnya ada dua. Di antaranya adalah yang satu tadi.
Nah, kemudian apa kata Allah di dalam ayat ini? Maka sia-sia amal mereka dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat nanti. Ada amalannya tapi tidak Allah timbang. Selain itu Allah katakan apa lagi? Demikianlah balasan mereka itu dan mereka akan dimasukkan di neraka jahanam. Ternyata di Al-Quran pun ada orang yang soleh, banyak amal solehnya tapi dimasukin ke neraka. Bukan hanya di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada 3 orang soleh yang masuk neraka. Satu ahli sedekah, yang kedua orang yang suka menyampaikan ilmu, yang ketiga orang-orang yang berjuang di jalan Allah. 3 ini amal solehnya luar biasa, tapi masuk neraka dia. Penyebabnya apa? Hatinya. Innamal a'malu biniat. Niatnya kenapa? Waktu saat dia bersedekah pengen jadi dikatakan dermawan. Ya, saat dia menyampaikan ilmu dunia dia pengen dimuliakan dengan ajaran-ajarannya tadi. Bukan untuk mengajak di jalan Allah tapi malah justru supaya dia dimuliakan. Nah, orang-orang yang seperti ini ilmu amalnya banyak tapi masuk neraka. Termasuk orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Karena bukan karena Allah. Nah, ternyata di Al-Quran pun ada orang-orang yang soleh, banyak amal itu nanti masuk neraka. Nah, di antara penyebabnya kalau yang di dalam ayat ini dia juga apa? Melakukan apa-apa yang Allah dan Rasulnya larang, terutama dosa-dosa besar. Nah, ini di antara contohnya. Jadi, wajib kita itu beramal ma'ruf nahi mungkar. Jadi kita tuh wajib beramal dengan cara bertakwa. Karena memang perintahnya amal ma'ruf nahi mungkar. Dan pahalanya besar. Sama, kalau kita sholat, ngaji, puasa itu pahalanya banyak. Tapi kalau misalnya larangan dikerjakan, maka habis. Karena dosa ini menghapus pahala. Tapi kalau dua-duanya kita taatin, sholat, kita ngaji, kita puasa, semua perintah dikerjakan, ditaati. Kemudian larangan juga ditaati. Sama-sama dapat pahala. Dari perintah kita dapat pahala besar, dari larangan kita dapat pahala besar. Maka sempurnalah orang-orang yang bertakwa. Kalau dia benar-benar berpuasa, bertakwa, betul-betul seperti bayi yang dilahirkan. Kenapa? Karena dua sisi ini akan sama-sama menghasilkan pahala, sama-sama menghapus dosa. Dari sholat, puasa, zakat dia menghapus dosa. Dari menjauhi apa yang dilarang itu juga sudah menghapus dosa-dosanya. Masya Allah. Tapi kalau seandainya ini saja yang kita lakukan dan ini masih kita kerjakan, maka tidak berfungsi untuk menghapus dosa. Bahkan yang terjadi apa? Pahala sholat dan lain-lainnya itu akan dihapus. Coba kita lihat ayatnya. Orang yang menjauhi dosa-dosa besar itu pahalanya sama kayak melakukan rukun Islam. Ada janji sorga. Bukan lagi pahala dunia, tapi langsung sorga. Orang yang menjauhi dosa besar, itu disebut Allah orang baik. Jadi orang baik itu bukan hanya sholat, ngaji, puasa. Saat dia menjauhi larangan, itu kata Allah dia orang baik. Coba buka surat 53. Surat An-Najm. Surat 53, ayatnya 31. Surat An-Najm, ayatnya 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna alladzina yajtanibuna kabairal ismi wal fawahisha illal lamama inna rabbaka wasi'ul maghfirah huwa a'lamu bikum idh ansha'akum minal ardi wa idh antum ajinnah fi butuni ummahatikum biman ittaqa. Dan hanya kekuasaan Allah lah yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang bertaubat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, surga. Yaitu orang yang menjauhi dosa-dosa besar
dan berbuat keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil. Sesungguhnya Tuhanmu maha luas ampunannya, dan Dia lebih mengetahui tentang keadaanmu ketika Dia menjadikan kamu dari tanah dan ketika kamu masih janin dalam perut ibumu. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Iya, ini ayat. Ada orang yang masuk surga, kenapa? Karena dia jauhin dosa besar. Jadi orang baik itu bukan hanya sholat. Orang yang jauhin dosa besar, kata Allah, itu orang baik. Di pertengahan ayat 31, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala terbaik apa? Surga. Siapa orang baik itu? Di ayat 32-nya, yaitu kata menunjukkan siapa orang baik itu. Di ayat 32-nya, mereka yang menjauhi dosa-dosa besar. Orang baik dijamin masuk surga. Dan perbuatan keji kecuali kesalahan-kesalahan kecil. Kesalahan kecil ini kecuali itu dalam tafsirnya bukan berarti boleh. Karena kadang-kadang ada dosa-dosa kecil yang tidak bisa kita hindarkan. Penglihatan yang tidak bisa kita hindarkan itu dosa kecil. Tapi tidak harus tobat nasuha dengan hal-hal yang kecil pun terhapus. Tapi kalau dosa besar itu tidak bisa. Dan dampak buruknya dia akan menghapus seluruh amal-amal baiknya. Maka sempurnalah ibadahnya orang yang bertakwa tadi. Saat dia sholat, puasa, haji, menghapus dosa. Saat dia menjauhi semua yang dilarang itu menghapus dosa. Maka sempurnalah. Dari sini dia menghapus dosa, dari sini dia menghapus dosa. Tapi kebalikannya, satu ini dilanggar maka tidak berfungsi semuanya. Jangankan menghapus dosa, kadang-kadang pun amal ini pun akan terhapus. Satu ayat lagi. Buka Quran surat 9 ayat 69. Kalau satu saja terhadap larangan yang besar ini kita lakukan, maka semua tidak berfungsi. Puasa zakatnya tidak menghapus dosa, bahkan kemungkinan bisa habis kalau dia tidak tobat nasuha. 969. Langsung dibaca artinya saja. Keadaan kamu, hai orang-orang munafik dan musyrikin, adalah seperti keadaan orang-orang yang sebelum kamu. Mereka lebih kuat daripada kamu dan lebih banyak harta benda dan anak-anaknya daripada kamu. Maka mereka telah menikmati bagian mereka, dan kamu telah menikmati bagianmu, sebagaimana orang-orang yang sebelummu menikmati bagiannya, dan kamu mempercakapkan hal yang batil, sebagaimana mereka mempercakapkan mereka itu amalannya menjadi sia-sia di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah orang-orang yang merugi. Satu aja dosa lisan. Dan mereka mempercakapkan hal-hal yang batil. Dosa lisan tadi kalau yang dalam hadis disebut ada 4. Satu, dusta, bohong, gibah, sumpah palsu. Yang disebut yang berkaitan dengan puasa. Masih ada yang lainnya, masih ada dalam Al-Quran. Ini minimal contohnya ada 4. Satu dari dosa lisan saja, itu sudah cukup menghapus seluruh amal soleh kita. Hajinya terhapus, umrohnya terhapus. Dengan satu dosa besar saja. Makanya serem dosa besar itu. Harusnya, tapi kalau misalnya kita jauhi, dia akan menjadi amal soleh, menjadikan kita sebagai orang baik di hadapan Allah. Dan ini akan menghapus kesalahan kita selama ini. Tapi kalau kebalikannya, bisa membatalkan seluruh amal dan justru menambah dosa besar. Harusnya kita mikir ribuan kali saat ada kesempatan kita melakukan dosa besar, entah itu dengan lisan, tangan kita, hati kita. Kenapa? Karena berdampak besar buruk kepada amal-amal soleh kita. Nah, makanya di dalam ayat ini Allah katakan, dan mereka mengucapkan ucapan-ucapan batil sebagaimana mereka mencakapkannya. Mereka itu sia-sia amalnya dunia dan di akhirat, kecuali kalau mereka sempat tobat nasuha. Kalau ia sempat tobat nasuha, itu Allah akan kembalikan lagi. Tapi dengan syarat penuhi syarat rukun tobat nasuhanya. Ya, karena bukan sholat tobat. Kalau sholat tobat 2 rakaat tiap malam itu bukan tobat. Ya, karena sholat tobat itu hanya sunnahnya saja. Sama kayak kita sholat wajib. Rukunnya ada berapa? 13. Ada sunnah-sunnahnya. Nah yang penting itu apanya? Rukunnya. Satu dari rukun 13 tidak dikerjakan, sholat batal. Nah begitu juga dengan tobat nasuha. Tobat nasuha itu yang kita kerjakan rukunnya. Sunnahnya boleh, tapi jangan lupa jangan sunnah dikerjakan, tapi rukun tidak dikerjakan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kita cukupkan. Semoga apa yang kita bahas pada hari ini menambah pengetahuan kita, wawasan kita tentang Islam. Harapan kita semoga Allah meridhoinya sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat.
sehingga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Semoga Allah tanamkan sifat-sifat baik di dalam hati kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.